Suara deru mesin mobil jeep tua itu terdengar kasar membelah keheningan sore di sebuah jalan tanah berbatu yang memisahkan peradaban manusia dengan belantara Kalimantan yang lebat. Matahari mulai condong ke barat, menyiramkan cahaya oranye kemerahan yang seolah membakar pucuk-pucuk pepohonan raksasa di kejauhan. Di dalam mobil itu, 3 orang duduk dengan kegelisahan yang berbeda-beda. Di kursi sopir, Gilang mencengkeram setir dengan kencang. Kuku-kukunya memutih. Sebagai pemandu lokal yang dibayar mahal, dia seharusnya merasa senang. Namun sejak roda mobilnya menyentuh batas gesa terakhir ini, perasaannya tidak enak. Di sebelahnya duduk Bayu, seorang videografer dokumenter yang sibuk mengelap lensa kameranya, bersiul pelan seolah tidak ada beban. Sementara di kursi belakang, Laras hanya diam menatap jendela. Matanya menyisir barisan pohon yang rapat, seolah mencari sesuatu yang tersembunyi di balik bayang-bayang. "Masih jauh, Lang?" tanya Bayu memecah kesunyian. Suaranya terdengar terlalu nyaring di telinga Gilang. Gilang menelan ludah sebelum menjawab. Matanya tetap fokus ke jalan yang semakin sempit. "Bentar lagi sampai pos perizinan terakhir, Mas. Habis itu kita harus jalan kaki kalau mau masuk lebih dalam. Mobil nggak bakal bisa lewat." Bayu mendengus pelan, lalu mengarahkan kameranya ke arah Laras. "Ras, senyum dikit napa? Kita mau bikin sejarah nih. Dokumentasi pertama tentang mitos kota hilang itu. Jangan kayak orang mau melayat gitu mukanya." Laras tidak menoleh. Dia hanya berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Udaranya beda, Bay. Baunya anyir." Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gapura kayu ulin yang sudah lapuk, dimakan rayap dan lumut. Di sebelahnya, berdiri sebuah gubuk sederhana yang difungsikan sebagai pos jaga. Seorang pria tua dengan kulit keriput yang terbakar matahari, duduk di balai-balai bambu, mengenakan ikat kepala khas dan rompi dengan manik-manik sederhana. Matanya yang tajam langsung mengunci pandangan mereka bertiga begitu mereka turun dari mobil. Itu adalah kepala adat desa tersebut. Satu-satunya orang yang berwenang memberi izin masuk atau menyuruh pulang siapapun yang nekat datang ke sana. Bayu dengan percaya diri melangkah maju, mengulurkan tangan sambil menyalakan kamera kecil yang terpasang di dadanya. "Sore, Pak. Saya Bayu. Ini tim saya. Kami yang sudah kontak minggu lalu soal ekspedisi hutan lindung." Pria tua itu tidak menyambut uluran tangan Bayu. Dia hanya menatap kamera di dada Bayu dengan tatapan tidak suka, lalu beralih menatap Laras yang berdiri di belakang. Tatapannya melunak, namun penuh peringatan. "Hutan ini bukan tempat bermain, Nak. Sudah banyak yang masuk dengan niat mencari gambar, tapi pulang tinggal nama. Atau lebih buruk lagi, pulang tapi jiwanya tertinggal di dalam sana." Bayu tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana meski terdengar canggung. "Tenang saja, Pak. Kami profesional. Kami bawa alat GPS, telepon satelit, bekal cukup buat 3 hari. Kami cuma mau ambil gambar reruntuhan lama yang katanya ada di koordinat sekian. Gak akan ganggu apa-apa." Pria tua itu berdiri perlahan. Tubuhnya bungkuk, namun aura kewibawaannya membuat Gilang mundur selangkah. Orang tua itu berjalan mendekat ke arah Bayu, lalu menepuk bahu pemuda itu cukup keras. "Dengar baik-baik. Di dalam sana, alat-alat kalian tidak akan berguna. Yang berguna cuma sopan santun dan rasa takut." Pria tua itu diam sejenak, membiarkan suara angin hutan yang menderu mengisi jeda pembicaraan mereka. "Ada 2 pantangan yang tidak boleh kalian langgar. Camkan ini." Gilang memberanikan diri bertanya, suaranya bergetar. "Apa itu, Pak?" "Pertama," kepala adat itu mengangkat satu jarinya. "Jika di tengah hutan yang sunyi, kalian mendengar suara gamelan, berhenti. Jangan lari, jangan mencari sumber suaranya. Cukup diam dan tundukkan kepala sampai suaranya hilang." Bayu mengernyitkan dahi, merasa ini peringatan konyol, tapi dia tetap diam mendengarkan. "Kedua," lanjut orang tua itu, kali ini suaranya merendah, hampir berbisik, namun terdengar jelas di telinga mereka bertiga. "Jika ada yang memanggil nama kalian dari arah belakang, jangan pernah menoleh. Sekali kalian menoleh, kalian sudah memberi izin mereka untuk ikut." Laras merinding, bulu kuduk di tengkuknya berdiri tegak. Dia merasakan angin dingin berhembus menyapu lehernya, padahal sore itu udara sangat lembab dan panas. Sudah hampir gelap,
kata kepala adat itu sambil membalikkan badan kembali duduk di balai-balainya. Kalau mau masuk, masuklah sekarang. Tapi ingat, matahari tenggelam lebih cepat di dalam sana. Jangan sampai kegelapan menemukan kalian di simpang 3 pohon beringin kembar. Bayu mengangguk cepat, memberi kode kepada Gilang dan Laras untuk segera kembali ke mobil dan mengambil tas perbekalan mereka. Ayo, buruan, orang tua itu bikin merinding aja, bisik Bayu saat mereka berjalan menjauh. Mitos klasik buat nakut-nakutin turis. Namun saat mereka mulai berjalan kaki melewati gapura kayu ulin itu, Laras melihat sesuatu di tanah, tepat di pinggir jalan setapak yang akan mereka lalui. Sebuah sesajen kecil berupa anyaman daun pisang berisi bunga-bunga yang sudah layu, sebutir telur ayam kampung pecah, dan Laras membelalak matanya. Ada bercak darah yang masih merah segar menetes di atas bunga melati itu. Bay, lihat ini. Laras menunjuk sesajen itu. Bayu yang berjalan paling depan menoleh sekilas, lalu dengan santai menendang sesajen itu ke semak-semak, menggunakan ujung sepatu bootsnya agar jalanan bersih. Ah, sampah. Nanti bikin kotor sepatu. Yuk jalan, keburu malam, ujar Bayu tanpa rasa bersalah. Gilang yang melihat kejadian itu ternganga. Dia ingin berteriak melarang, tapi suaranya tercekak di tenggorokannya. Dia melihat asap tipis keluar dari bekas sesajen yang ditendang Bayu, berputar pelan seolah membentuk tangan yang sedang menggapai-gapai udara. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, Gilang mendengar suara itu. Ting! Satu ketukan gamelan yang sangat pelan, namun terdengar sangat jernih, bergema dari kedalaman hutan yang gelap di hadapan mereka. Langkah kaki mereka bertiga menapak di atas tanah yang lembab dan tertutup lapisan daun-daun busuk. Aroma tanah basah bercampur humus menguar tajam, menusuk hidung setiap kali mereka menarik napas. Hutan Kalimantan sore itu terasa berbeda, seolah memiliki nyawa sendiri yang mengawasi kedatangan tamu tak diundang. Cahaya matahari yang tadi masih terlihat oranye di ufuk barat, kini sulit menembus kanopi pohon-pohon raksasa yang saling bertautan di atas kepala mereka, menciptakan keremangan abadi di lantai hutan. Bayu berjalan paling depan dengan langkah lebar dan percaya diri, sesekali berhenti untuk mengambil gambar akar-akar pohon yang menjuntai seperti ular raksasa. Gilang, masih jauh koordinatnya? Tanya Bayu tanpa menoleh, matanya masih terpaku pada layar kamera. Gilang yang berjalan di tengah sibuk membolak-balik alat GPS di tangannya. Dahinya berkerut dalam. Dia mengetuk-ngetuk layar alat itu beberapa kali dengan jari telunjuknya yang gemetar. Ini aneh, Mas, jawab Gilang ragu. Tadi di pos jaga sinyalnya penuh, tapi begitu kita lewatin gapura tadi, satelitnya hilang timbul. Panah penunjuk arahnya muter-muter terus kayak kompas rusak. Laras yang berjalan paling belakang mempererat jaketnya. Dia merasa suhu udara turun drastis dalam 10 menit terakhir. Hutan yang tadinya gerah dan lengket, kini terasa menusuk tulang. Mungkin karena ketutup pohon besar, Lang. Pakai insting aja dulu. Kan kamu orang sini, masa nggak hafal jalur? Sahut Bayu meremehkan. Masalahnya, Mas, Gilang menghentikan langkahnya, membuat Laras hampir menabrak punggungnya. Jalur ini rasanya beda. Pohon-pohon ini, saya nggak pernah lihat jenis pohon sebesar ini di jalur pendakian biasa. Kulit batangnya hitam, daunnya juga kayak nggak bergerak sama sekali padahal angin kencang. Bayu tertawa renyah, suaranya memantul di antara batang-batang pohon. Itu perasaan kamu aja karena ditakut-takutin bapak tua tadi. Ayo jalan lagi, mumpung masih ada sisa cahaya. Mereka kembali berjalan, namun semakin jauh mereka melangkah, hutan itu terasa semakin sempit. Semak belukar yang tadinya jarang, kini seolah merapat, menutupi jalan setapak yang mereka lalui. Duri-duri rotan liar mulai menyangkut di celana dan tas keril mereka. Seakan hutan itu sendiri sedang mengulurkan tangan-tangan berduri untuk menahan laju mereka. Laras mulai merasakan pusing yang aneh. Bukan pusing karena kelelahan, tapi pusing yang menekan di belakang kepala, seolah ada frekuensi suara rendah yang terus berdengung di telinganya. Baik, kita istirahat sebentar yuk, pinta Laras sambil memegang keningnya. Nanggung, Ras, dikit lagi kita cari tempat lapang buat camping, tolak Bayu. Tiba-tiba, suasana hutan berubah total. Suara serangga hutan, jangkrik, tonggeret, dan burung-burung yang biasanya riuh bersahutan saat senja berhenti mendadak. Cut, seperti ada seseorang yang mematikan saklar suara hutan. Kesunyian yang menggantikan kebisingan itu jauh lebih menakutkan. Tidak ada suara angin, tidak ada suara gesekan daun.
hening yang memekakkan telinga. Hanya suara napas mereka bertiga dan bunyi ranting patah di bawah sepatu yang terdengar sangat keras. "Kalian sadar nggak?" bisik Gilang, suaranya parau. Burung-burung berhenti bunyi. "Mungkin mau hujan," jawab Bayu, meski dia juga mulai menurunkan kameranya. Insting jurnalistiknya menangkap sesuatu yang tidak beres, tapi gengsinya terlalu besar untuk mengakui. Saat itulah Laras melihatnya. Di sudut matanya, di antara kerapatan pohon-pohon mahoni besar di sebelah kiri mereka, dia melihat pergerakan, bukan hewan. Itu seperti bayangan hitam yang berdiri tegak, tingginya hampir sama dengan pohon muda, mengintip dari balik batang pohon. Laras menoleh cepat ke arah itu, tapi bayangan itu menghilang, menyatu dengan kegelapan hutan. "Kalian lihat itu?" tanya Laras, tangannya mencengkram lengan baju Gilang. "Lihat apa, Mbak?" Gilang ikut celingukan, wajahnya semakin pucat. "Ada orang atau sesuatu di balik pohon sana, tinggi banget." Suara Laras bergitar. Bayu mengarahkan senternya ke arah yang ditunjuk Laras. Sinar senter menembus kegelapan, hanya menyoroti batang-batang pohon yang diam bisu dan lumut-lumut tebal yang menempel. "Gak ada apa-apa, Ras. Halusinasi kamu aja karena capek. Lagian siapa yang mau iseng berdiri di tengah hutan jam segini?" Bayu mencoba melogiskan keadaan, meski tangannya kini memegang senter lebih erat. Mereka kembali berjalan dengan formasi yang lebih rapat. Gilang kini berjalan sambil komat kamit membaca doa yang dia hafal. Namun teror sesungguhnya baru bermula. Saat mereka melintasi sebuah turunan yang licin, Gilang tiba-tiba berhenti lagi. Wajahnya menghadap sebuah pohon beringin besar yang akar-akarnya menjuntai ke tanah, membentuk tirai nalami yang menyeramkan. "Kenapa lagi, Lang?" tanya Bayu mulai tidak sabar. "Mas, tadi kita lewat sini kan?" tanya Gilang pelan. "Ngaco kamu, kita jalan lurus terus dari tadi," bantah Bayu. "Enggak, Mas, lihat itu." Gilang menunjuk ke batang pohon beringin itu dengan tangan gemetar. Di batang pohon yang berlumut itu terdapat goresan pisau lipat membentuk huruf B, tanda yang dibuat Bayu 15 menit yang lalu saat dia iseng mengetes ketajaman pisau barunya. Wajah Bayu berubah pucat pasi. Dia mendekati pohon itu, meraba goresan huruf B tersebut. Masih basah getahnya. "Ini nggak mungkin," gumam Bayu. "Kita jalan lurus ke utara. Kompas di jam tanganku bilang kita ke utara. Kenapa bisa balik ke titik ini lagi?" "Kita diputerin, Mas," bisik Gilang ketakutan. "Penunggu sini nggak mau kita lewat. Mereka nutup jalannya." Di tengah kepanikan itu, Laras tiba-tiba mencium bau yang sangat menyengat. Bau bunga melati yang bercampur dengan bau amis darah. Persis seperti bau sesajen yang ditendang Bayu di pos masuk tadi. Bau apa ini? Laras menutup hidungnya. Dan saat itulah, di tengah keheningan hutan yang mencekam, terdengar suara tawa perempuan. Lirih, melengking dan terasa sangat dekat. Suara itu bukan datang dari depan atau belakang mereka, melainkan dari atas, dari rimbunnya dedaunan di atas kepala mereka. Mereka bertiga mendongak serentak, menyorotkan senter ke atas. Namun yang menyambut mereka hanya kegelapan pekat dan dedaunan yang bergoyang pelan, seolah ada sesuatu yang baru saja melompat pergi dari dahan ke dahan. "Ayo lari," bisik Bayu, kali ini nadanya tidak lagi main-main. "Kita cari tempat lapang, sekarang." Kepanikan adalah musuh terbesar di alam liar. Dan malam itu, kepanikan telah menyusup ke dalam benak mereka bertiga seperti racun yang bekerja perlahan. Bayu, Laras, dan Gilang memacu langkah kaki mereka, setengah berlari, menerobos semak belukar yang seolah semakin liar mencengkeram kaki. Napas mereka memburu, uap putih keluar dari mulut setiap kali mereka menghembuskan udara, menandakan suhu yang terus turun drastis secara tidak wajar. "Jangan mencar, tetap rapat!" teriak Bayu sambil menahan ranting berduri agar tidak menampar wajah Laras di belakangnya. Senter di tangan kirinya menyapu kegelapan dengan liar, mencari celah di antara dinding pepohonan yang rapat. Mereka berlari tanpa arah yang jelas, hanya didorong insting purba untuk menjauh dari pohon beringin bertanda huruf B tadi. Namun hutan Kalimantan punya cara tersendiri untuk mempermainkan logika manusia. Setelah 10 menit berlari hingga paru-paru terasa terbakar, Gilang yang memimpin di depan tiba-tiba mengerem langkahnya mendadak, membuat sepatu bootsnya terseret di tanah basah. "Gak mungkin," desis Gilang. Lututnya lemas, ia jatuh terduduk di atas tanah berlumpur. Bayu dan Laras menyusul, dan seketika terdiam membeku. Di depan mereka,
Berdiri kokoh dengan angkuh, pohon beringin raksasa yang sama. Goresan huruf B di batangnya seolah menatap mereka dengan ejekan bisu. Getah pohon itu masih menetes, belum kering, seakan baru digores sedetik yang lalu. "Kita lari 10 menit lurus, Lang. Lurus!" Bayu membentak, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Gilang. Ia memukul batang pohon itu dengan frustasi. "Gimana caranya kita balik ke sini lagi? Kompas gue nggak mungkin salah." Laras mundur perlahan, punggungnya menabrak batang pohon lain. Ia merasakan tekstur kulit pohon itu aneh. Bukan kasar seperti kayu, melainkan sedikit lunak dan hangat seperti kulit manusia. Ia tersentak dan menjauh. "Bay, Gilang," panggil Laras dengan suara bergetar. "Kalian sadar nggak? Jalannya hilang." Bayu dan Gilang menoleh, menyorotkan senter ke arah jalan setapak yang baru saja mereka lalui untuk sampai ke situ. Sinar senter itu hanya menabrak dinding semak belukar yang sangat rapat. Jalan setapak tempat mereka datang sudah tertutup total oleh tanaman berduri yang tumbuh menjalar dengan kecepatan yang mustahil. Mereka terkurung. "Muter-muter," gumam Gilang sambil memegangi kepalanya. "Kita dikocek, Mas. Ini namanya kesasar lampor. Kita nggak bakal bisa keluar kalau mereka belum izinin." "Jangan ngomong sembarangan," hardik Bayu, meski keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir di pelipisnya. "Kita cuma butuh tenang. Oke, kita istirahat di sini dulu. Jangan buang tenaga." Mereka duduk merapat di bawah akar beringin itu. Ironisnya, pohon yang mereka hindari justru menjadi satu-satunya tempat yang cukup lapang. Bayu mematikan senternya untuk menghemat baterai, menyisakan satu lampu emergensi kecil yang diletakkan di tengah lingkaran mereka. Cahaya redup itu menciptakan bayang-bayang panjang yang menari mengerikan di sekitar mereka. Malam semakin larut. Kegelapan di hutan itu terasa pekat dan padat, seolah bisa disentuh dengan tangan. Di jauhan, suara hutan mulai kembali terdengar, tapi bukan suara alam yang wajar. Duk, duk, duk. Suara ketukan kayu. Iramanya lambat, teratur, dan berat, seperti seseorang yang memukulkan tongkat kayu tebal ke batang pohon. "Kalian dengar itu?" bisik Laras. Matanya nanar menatap kegelapan di luar lingkaran cahaya lampu. "Mungkin burung pelatuk, Cah," jawab Bayu cepat mencoba rasional. "Burung pelatuk nggak bunyi malam-malam, Mas," sahut Gilang, wajahnya pucat pasi seperti mayat. "Itu suara Pontianak lagi ngitung." "Ngitung apa?" tanya Bayu. "Ngitung jumlah orang yang mau diambil," jawab Gilang lirih. Duk, duk, duk. Suara itu semakin dekat. Kini terdengar dari arah jam 9, lalu berpindah ke jam 3, lalu berpindah lagi tepat di belakang punggung Bayu. Pergerakannya terlalu cepat untuk manusia atau binatang biasa. Tiba-tiba, lampu emergensi di tengah mereka berkedip-kedip. Redup, terang, redup, lalu mati total selama 3 detik. Dalam kegelapan total itu, Laras merasakan hembusan napas hangat di telinga kanannya. Bau anyir darah dan tanah basah itu kembali menyeruak. Kali ini begitu kuat hingga membuat perutnya mual. Sebuah suara berbisik, sangat pelan namun jelas, seolah bibir penuturnya menempel di daun telinga Laras. "Siji." Lampu menyala kembali. Laras menjerit tertahan, langsung melompat memeluk Gilang yang ada di sebelahnya. "Ada yang ngomong di kupingku, dia bilang Siji." Bayu langsung berdiri, menyalakan senter utamanya dan menyorot sekeliling dengan panik. "Siapa di sana? Keluar, jangan main-main ya!" teriak Bayu memecah malam. Tidak ada jawaban, hanya gema suara Bayu yang memantul lalu hilang di telan rimbunnya hutan. Namun, saat sinar senter Bayu menyapu bagian atas dahan pohon beringin di atas mereka, Gilang melihatnya. Hanya sekilas, sepasang kaki pucat tanpa alas kaki bergelantungan santai di dahan tinggi. Kaki itu berayun-ayun pelan, kulitnya putih kebiruan seperti kulit orang yang sudah lama terendam air. "Mas, kaki!" cicit Gilang, telunjuknya gemetar menunjuk ke atas. Bayu mengarahkan senter ke dahan itu. Kosong, tidak ada apa-apa, selain akar gantung yang bergoyang tertiup angin. "Gak ada apa-apa, Lang, jangan bikin makin takut," bentak Bayu. Tapi tangan Bayu sendiri gemetar hebat saat memegang senter. Tiba-tiba, dari dalam tas keril Bayu yang tergeletak di tanah, terdengar suara. Bip. Suara kamera menyala otomatis. Bayu menatap tasnya dengan horor. Ia ingat betul sudah mematikan kamera itu. Perlahan, Bayu membuka tasnya dan mengambil kamera DSLR miliknya. Layar LCD kamera itu menyala menampilkan mode preview foto.
Foto terakhir yang terkangkap bukan foto akar pohon yang tadi sore Bayu ambil. Itu adalah foto mereka bertiga yang sedang duduk merapat ketakutan di bawah pohon beringin. Angle-nya diambil dari atas, dari sudut pandang dahan pohon tempat Gilang melihat kaki tadi. Di dalam foto itu, di antara Bayu dan Laras, terlihat satu sosok tambahan. Sosok wanita berambut panjang kusut yang menutupi seluruh wajahnya sambil duduk bersimpuh memeluk lutut, ikut berteduh bersama mereka. Bayu menjatuhkan kameranya. Layarnya retak, tapi gambarnya masih menyala. "Kita nggak sendirian," bisik Bayu. Suaranya hilang ditelan ketakutan yang kini memuncak. "Dari tadi, dia duduk di sebelah kita." Saat itulah, suara ketukan kayu itu terdengar lagi. Kali ini bukan dari kejauhan, tapi tepat di balik batang pohon beringin tempat mereka bersandar. Tuk. Dan sebuah tangan pucat dengan kuku-kuku hitam panjang perlahan muncul dari balik batang pohon, seolah mau menggapai pundak Gilang. Gilang merasakan hawa dingin yang menusuk tepat di pundak kirinya, seolah ada balok es yang ditempelkan paksa ke kulit. Instingnya berteriak untuk lari, tapi tubuhnya kaku, terkunci oleh rasa takut yang melumpuhkan saraf motorik. Dia bisa melihat dari sudut matanya, jari-jari pucat dengan kuku hitam melengkung itu semakin dekat, merayap pelan di kulit pohon beringin, siap mencengkeram. "Lari!" teriak Bayu tiba-tiba, menyentak kesadaran mereka. Tanpa pikir panjang, Bayu menarik kerah baju Gilang, menyeretnya menjauh dari pohon itu. Laras ikut melompat bangun, dan mereka bertiga kembali berlari tunggang langgang menembus kegelapan. Tidak ada lagi formasi rapat, tidak ada lagi kehati-hatian, yang ada hanya kepanikan murni. Mereka berlari menerobos semak berduri tanpa memperdulikan perihnya goresan di kulit. Suara ketukan kayu tuk-tuk-tuk kini berubah tempo menjadi cepat dan agresif, seolah mengejar tepat di belakang tumit mereka, diiringi suara gemerisik dedaunan yang terdengar seperti ribuan kaki serangga raksasa yang merayap di tanah. "Di sana, ada cahaya!" teriak Laras menunjuk ke depan. Di kejauhan, terlihat siluet samar sebuah benda kotak yang memantulkan cahaya bulan. Itu mobil jeep mereka. Mobil itu terparkir miring di antara pepohonan, kap mesinnya terbuka sedikit. "Mobil!" seru Bayu penuh harap. "Cepat masuk mobil!" Mereka menghambur ke arah mobil jeep itu seperti orang gila. Bayu dengan tangan gemetar merogoh saku celananya mencari kunci mobil. Kunci itu sempat terjatuh ke tanah lumpur karena tangannya yang licin oleh keringat dingin membuatnya memaki kasar. "Cepat mas, cepat!" Gilang berteriak histeris sambil menoleh ke belakang. Di batas pandangannya, dia melihat kabut putih tebal mulai turun dari atas pohon, merayap cepat mendekati mereka. Di dalam kabut itu, bayangan-bayangan hitam tinggi besar tampak berdiri diam, mengawasi. Bayu berhasil memungut kunci dan membuka pintu. Mereka bertiga melompat masuk. Brak! Pintu dibanting dan dikunci rapat. "Nyalain mesinnya, Mas! Mundur! Kita tabrak aja semaknya!" Laras berteriak dari kursi belakang. Wajahnya basah oleh air mata. Bayu memutar kunci kontak. Ceklek, ceklek, nging. Hening. Mesin mobil itu mati total. Tidak ada suara starter, tidak ada tanda-tanda kehidupan dari mesin tua itu. "Sialan, ayolah!" Bayu memukul setir dengan frustasi. Dia mencoba memutar kunci lagi berkali-kali tapi hasilnya nihil. Mobil itu seperti bongkahan besi mati di tengah hutan. Tiba-tiba, suasana di luar mobil berubah drastis. Suara ketukan kayu berhenti. Kabut putih yang tadi mengejar mereka kini menyelimuti seluruh bodi mobil, membuat kaca jendela tertutup embun tebal dari luar. Mereka terisolasi total, jarak pandang 0. "Jangan berisik," bisik Gilang, telunjuknya menempel di bibir. Matanya melotot menatap kaca jendela samping sopir yang tertutup kabut. Dari balik kabut putih di luar kaca mobil, terdengar suara gesekan pelan. Seseorang atau sesuatu sedang meraba bodi mobil mereka. Sret, sret. Suara kuku yang digoreskan perlahan di plat besi pintu mobil. Suara itu bergerak memutar dari pintu sopir ke kap mesin, lalu ke pintu penumpang depan tempat Gilang duduk. Gilang menahan nafas, tubuhnya mundur menempel ke sandaran kursi. Dia bisa melihat bayangan tangan kurus panjang tercetak samar di embun kaca jendela tepat di sebelahnya. Tangan itu menempelkan telapaknya ke kaca, lalu perlahan bergerak turun, meninggalkan jejak goresan vertikal yang panjang.
Kemudian, wajahnya muncul. Di kaca jendela samping Gilang, menempel sebuah wajah pucat pasi. Hidungnya penyek menekan kaca, matanya putih semua tanpa pupil, dan mulutnya menyeringai lebar hingga ke telinga, memperlihatkan barisan gigi runcing yang hitam. Makhluk itu menjilati kaca mobil dengan lidah yang panjang dan bercabang. Allahu Akbar! Gilang menjerit, menutup matanya rapat-rapat sambil menundukkan kepala ke lututnya. Jangan dilihat! Jangan dilihat! Laras memeluk lututnya di kursi belakang, menangis tanpa suara. Bayu, meski ketakutan setengah mati, masih memiliki sisa-sisa keberanian atau kebodohan. Dia menyalakan fitur night vision pada kamera handycam-nya dan mengarahkannya ke kaca depan mobil. Apa yang dia lihat di layar LCD kameranya membuat darahnya berbeku. Lewat lensa night vision yang mengubah segalanya menjadi warna hijau monokrom, hutan di sekeliling mobil mereka terlihat ramai. Bukan hanya satu makhluk, berpuluh-puluh. Mereka bertengger di atas kap mesin, duduk bersila di atap mobil, dan bergelantungan di dahan pohon di sekitar mobil. Semuanya menatap ke arah lensa kamera Bayu dengan mata menyala. Mereka tidak bergerak, hanya diam mengawasi seperti penonton bioskop yang sedang menyaksikan pertunjukan di dalam akuarium kaca. Salah satu dari mereka, sosok nenek tua bungkuk dengan kebaya lusuh merangkak naik ke atas kap mesin. Wajahnya mendekat ke kaca depan mobil. Dia menatap langsung ke lensa kamera Bayu, lalu mulutnya bergerak-gerak mengucapkan satu kata tanpa suara. Bayu mencoba membaca gerak bibir nenek itu. Buka. Buka. Mereka minta masuk. Tiba-tiba, klik. Suara kunci pintu mobil di sebelah Laras terbuka sendiri. Tombol kunci itu terangkat naik perlahan, seolah ditarik oleh tangan tak kasat mata dari dalam. Laras terbelalak. Dia melihat gagang pintu mobil di sebelahnya mulai bergerak turun. Pintu itu hendak dibuka dari luar. "Tahan pintunya!" teriak Bayu. Laras melempar tubuhnya ke pintu itu, menahan gagang pintu itu sekuat tenaga dengan kedua tangannya. Dia bisa merasakan kekuatan yang sangat besar dari luar sana, sedang mencoba menarik pintu itu agar terbuka. Tarik-menarik terjadi. Laras menangis histeris, kakinya menendang-nendang jok depan mencari tumpuan. "Tolong, tolongin aku, kuat banget!" jerit Laras. Bayu dan Gilang melompat ke belakang, membantu Laras menahan pintu itu. 3 tenaga manusia melawan 1 kekuatan gaib. Mobil bergoncang hebat ke kiri dan ke kanan, seolah sedang digoyang-goyang oleh raksasa. Di tengah kekacauan itu, suara gamelan yang mereka takutkan akhirnya terdengar jelas. Nong, nang, ning, gung. Alunan musik gamelan Jawa kuno yang lambat dan mistis mengalun memecah keheningan hutan, bersahutan dengan suara tawa cekikikan yang kini terdengar riuh rendah dari luar mobil. Bersamaan dengan bunyi gong pertama, tarikan di pintu berhenti mendadak. Kabut di luar menipis seketika. Hutan kembali hening. Sosok-sosok itu hilang. Tapi pemandangan di depan mobil mereka telah berubah. Hutan belantara yang gelap tadi kini bermandikan cahaya obor. Di ujung jalan setapak di depan mobil mereka, kabut perlahan tersingkap seperti tirai panggung, memperlihatkan sebuah gerbang gapura megah berwarna keemasan yang berdiri kokoh di tengah hutan. Dan di tengah gerbang itu, berdiri seorang wanita cantik berselendang hijau tersenyum manis sambil melambaikan tangan ke arah mereka. Gesturnya ramah, mengundang mereka untuk masuk. Pemandangan di depan mata mereka begitu surrealis, seolah merobek logika dan melemparnya jauh-jauh. Hutan Kalimantan yang beberapa detik lalu gelap gulita, basah dan penuh ancaman, kini berganti rupa menjadi sebuah lukisan hidup yang memukau. Kabut tebal yang tadi menyelimuti mobil perlahan terbelah, membuka jalan selebar 5 meter yang beralaskan batu andesit rapi. Di ujung jalan itu, cahaya keemasan memancar terang benderang. Sebuah gerbang gapura bergaya klasik, namun dengan ukiran rumit yang bergerak-gerak halus menjulang setinggi 10 meter. Wanita cantik yang berdiri di tengah gerbang itu masih melambaikan tangan. Senyumnya sempurna, namun sudut bibirnya tampak kaku seperti ditarik benang tak kasat mata. "Mas, itu apaan?" Gilang tergagap, matanya tak berkedip. Rasa takutnya sejenak tergantikan oleh rasa takjub. Bayu menurunkan kameranya, mengucek matanya berkali-kali. "Kota? Ini kota yang diceritain di mitos itu. Gila, ini penemuan abad ini, Lang."
Ketakutan Bayu lenyap, digantikan oleh adrenalin. Dia menyalakan kameranya. Kita harus keluar, rekam ini dengan jelas. Night vision jelek, cahayanya cukup terang di sana. Jangan, Bay, kamu lupa pesan kepala adat. Laras menahan lengan Bayu. Ini jebakan, kelihatan terlalu palsu. Palsu gimana? Lihat arsitekturnya, Ras. Kalau kita balik sekarang, belum tentu selamat. Mending ke sana. Siapa tahu mereka manusia juga, suku pedalaman yang terisolasi. Tanpa menunggu persetujuan, Bayu membuka pintu mobil. Pintu yang tadi berat ditahan kekuatan goib, kini terbuka ringan. Udara luar menyeruak masuk membawa aroma wangi bunga sedap malam dan kemenyan yang memabukkan. Bay, tunggu! Laras terpaksa ikut turun. Gilang dengan langkah gontai menyusul, matanya kosong menatap cahaya emas itu. Begitu kaki menyentuh batu jalan, rasa lelah di tubuh mereka menguap. Kaki menjadi ringan. Mereka berjalan mendekati gerbang. Wanita cantik itu menyambut dengan anggukan sopan, mengatupkan kedua tangan di dada, memberi isyarat masuk. Saat melewati gapura, nafas mereka tercekak. Ini bukan sekedar desa, melainkan kota metropolitan kuno. Bangunan bertingkat menjulang dengan atap tumpang berlapis emas. Jalanan dipenuhi orang berlalu lalang dengan pakaian adat mewah. Tidak ada kendaraan bermotor, tapi ada kereta kencana tanpa kuda yang melayang sejengkal di atas tanah. Selamat datang, tamu agung, sapa seorang pria paruh baya yang tiba-tiba muncul. Dia mengenakan beskap hitam berkancing emas. Suaranya halus namun menenangkan. Kami sudah lama menanti. Silahkan, pesta penyambutan sudah disiapkan. Bayu mengarahkan kamera ke wajah pria itu. Pak, ini tempat apa? Kami tersesat. Pria itu tersenyum, namun matanya hitam pekat menatap lensa kamera Bayu seolah bisa melihat menembus mesin itu. Nama tidak penting. Yang penting kalian sudah sampai rumah. Mari. Mereka digiring menyusuri pasar kota. Anehnya, meski ramai, tidak ada suara gaduh. Orang-orang bertransaksi dengan bisikan. Anak-anak kecil tertawa dengan menutup mulut, melirik tajam ke arah mereka. Laras merasa ada yang salah. Gerakan orang-orang ini terlalu halus, seperti penari. Dan yang paling mengganggu, tak satu pun dari mereka berkedip. Bay, mata mereka, bisik Laras meremas lengan Bayu. Gak ada yang kedip. Ah, perasaanmu aja, tepis Bayu sibuk merekam istana di ujung jalan. Tiba-tiba, Gilang berhenti di depan sebuah warung makan. Seorang wanita tua sedang menggoreng sesuatu. Baunya harum seperti ayam goreng rempah. Perut Gilang berbunyi keras. Lapar, Mas? Tanya wanita tua itu tanpa menoleh. Iya, Bu. Boleh minta? Gilang melangkah maju seperti terhipnotis. Laras hendak menarik Gilang, tapi dia terpaku melihat isi wajan. Minyak goreng itu berwarna merah pekat kental, dan potongan daging yang digoreng itu bentuknya panjang, beruas-ruas, dengan ujung berkuku kecil. Itu potongan jari tangan manusia. Laras menahan jeritan. Sebelum dia sempat memperingatkan, wanita tua itu berbalik. Wajahnya rata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya satu mata besar di tengah dahi yang berkedip pelan. Makanlah. Suara keluar entah dari mana. Dia menyodorkan piring berisi potongan jari goreng ke Gilang. Gilang menerimanya dengan tatapan kosong. Tangan perlahan mengambil satu potong dan mendekatkannya ke mulut. Jangan makan, teriak Laras histeris, menepis piring itu hingga jatuh. Suasana pasar seketika mati. Semua aktivitas berhenti. Seratusan pasang mata kini menoleh serentak ke arah mereka. Pria berbeskap hitam tadi kini berdiri tepat di belakang Laras. Senyumnya hilang. Kenapa dibuang, Nak? Di sini menolak rezeki adalah dosa besar. Dan dosa harus dibayar tunai. Suasana di pasar kota emas itu berubah mencekam dalam hitungan detik. Keheningan yang tiba-tiba melanda terasa lebih berat daripada kebisingan manapun. Ratusan pasang mata penduduk kota yang kini tak lagi menyembunyikan keanehan fisik mereka, menatap tajam ke arah Laras, Bayu, dan Gilang. Beberapa dari mereka memiliki leher yang sedikit terlalu panjang, sementara yang lain memiliki jari-jari tangan yang jumlahnya lebih dari 5. Pria berbeskap hitam itu masih berdiri mematung di belakang Laras, menunggu jawaban. Aroma tubuhnya bukan lagi wangi kemenyan, melainkan bau tanah kuburan basah yang baru digali. Maaf, Pak. Bayu memberanikan diri menyela. Suaranya bergetar hebat. Dia menarik bahu Gilang yang masih bengong menatap jari-jari goreng yang berserakan di tanah.
Teman saya ini lagi sakit perut. Gak boleh makan gorengan. Iya kan, Lang? Bayu mencubit lengan Gilang keras-keras. Gilang tersencak kaget. Kesadarannya seolah baru kembali. Dia melihat ke tanah, melihat potongan jari-jari gosong itu, dan wajahnya langsung hijau menahan mual. Iya, Mbah. Maaf, saya puasa, gagap Gilang asal bunyi. Pria berbeskap hitam itu menatap mereka bertiga bergantian. Perlahan senyum kaku kembali terukir di wajahnya. Senyum yang terlalu lebar hingga memperlihatkan gusi hitamnya. Ah, sayang sekali, ujarnya halus. Tapi tidak apa, tamu agung tidak makan di pinggir jalan. Mari, Gusti Ratu sudah menunggu di pendopo agung. Di sana hidangannya jauh lebih istimewa. Pria itu berbalik badan dan melangkah pergi. Anehnya, kerumunan warga pasar yang tadi mematung langsung menyingkir memberinya jalan, seolah tubuh pria itu memancarkan gelombang panas yang tak kasat mata. Kita lari sekarang? Bisik Laras di telinga Bayu. Jangan gila, desis Bayu sambil tetap merekam sembunyi-sembunyi dengan kamera yang kini dia pegang di pinggang. Lihat sekeliling, kita dikepung. Satu-satunya jalan cuma ikutin dia sambil cari celah kabur. Mereka terpaksa mengikuti langkah pria itu menuju bangunan terbesar di pusat kota. Sebuah istana megah yang seluruh dindingnya terbuat dari kayu ulin hitam yang diukir dengan tinta emas. Namun semakin dekat mereka ke istana itu, semakin banyak kejanggalan yang mereka temukan. Laras melihat seekor kucing lewat di depannya, tapi kucing itu tidak berjalan. Ia melayang dan kepalanya terbalik, mulut di atas, mata di bawah. Gilang melihat seorang ibu yang menggendong bayi, tapi bayi itu wajahnya tua seperti kakek-kakek dan sedang mengunyah sirih. Bay, gue gak kuat, gue mau pingsan, rintih Gilang. Tahan Lang, jangan lemah, mereka suka kalau kita lemah, bisik Bayu menguatkan meski kakinya sendiri terasa seperti jeli. Mereka sampai di halaman pendopo agung. Di sana ratusan penari wanita sedang menari dengan gerakan yang sangat lambat dan sinkron. Wajah mereka cantik, ditutupi bedak tebal yang putih pucat. Mata mereka melirik ke arah Bayu, Laras, dan Gilang tanpa menggerakkan kepala sedikitpun. Musik gamelan yang mengiringi tarian itu terdengar aneh. Nadanya sumbang, tidak harmonis, dan temponya kadang cepat lalu melambat mendadak. Silahkan duduk, kata pria berbeskap hitam itu, menunjuk ke tikar anyaman emas yang tergelar di lantai pendopo. Mereka duduk bersimpuh dengan canggung. Di depan mereka sudah tersaji berbagai macam buah-buahan segar yang mengkilap. Anggur, apel, pisang, semuanya terlihat sempurna seperti buah plastik. Bayu iseng menyenggol sebuah apel dengan lututnya. Apel itu menggelinding, lalu berhenti. Di bagian bawah apel yang tadi menempel di piring, terlihat lubang besar yang dipenuhi belatung putih yang menggeliat. Bayu menelan ludah, menahan rasa jijik, dan memberi kode mata pada Laras untuk tidak menyentuh apapun. Tiba-tiba, suara gong besar dipukul. Gong! Semua penari berhenti bergerak. Mereka membungkuk hormat ke arah sebuah singgasana kosong di ujung pendopo. Dari balik tirai sutra di belakang singgasana, muncul sesosok wanita yang keanggunannya melampaui akal sehat. Dia mengenakan kemben hijau zamrud muda dengan selendang yang menjuntai panjang ke lantai. Mahkota emas di kepalanya berkilauan menyilaukan mata. Itu adalah wanita yang sama dengan yang menyambut mereka di gerbang tadi. Tapi kali ini, auranya jauh lebih menekan. Selamat datang di Saranjana. Sapa wanita itu, suaranya bergema ke seluruh ruangan tanpa perlu berteriak. Kalian adalah tamu istimewa. Jarang ada manusia yang bisa masuk ke sini dengan tubuh fisiknya utuh. Wanita itu turun dari singgasana, berjalan mendekati mereka. Langkah kakinya tidak berbunyi sama sekali. Dia berhenti tepat di depan Bayu, menatap kamera yang masih dia pegang. Alat perekamu, kata wanita itu sambil tersenyum geli. Kamu pikir alat kecil ini bisa merekam keabadian kami? Bayu memberanikan diri menatap mata wanita itu. Kami hanya ingin tahu kebenaran, Nyai. Kebenaran? Wanita itu tertawa kecil. Tawanya merdu, tapi membuat kaca-kaca jendela pendopo bergetar. Kebenaran bagi manusia adalah apa yang bisa dilihat mata. Tapi di sini, mata kalian adalah penipu terbesar. Wanita itu menjentikkan jarinya.
Seketika, ilusi di sekitar mereka glitch, berkedip seperti siaran TV rusak. Selama 1 detik, Bayu melihat pemandangan asli tempat itu. Pendopo megah itu berubah menjadi goa batu yang gelap dan lembab. Buah-buahan indah itu berubah menjadi tumpukan bangkai tikus dan kepala monyet. Lalu blip, pemandangan kembali normal. Kembali menjadi istana emas yang megah. Bayu ternganga. Dia menoleh ke Laras, wajah Laras pucat pasi, menandakan dia juga melihat hal yang sama. "Kalian lapar bukan?" tanya wanita itu, seolah tidak terjadi apa-apa. "Mari makan, jangan malu-malu. Daging terbaik sudah disiapkan khusus untuk kalian." Para pelayan wanita masuk membawa nampan-nampan besar tertutup kain emas. Aroma daging panggang yang lezat kembali menyeruak, membuat perut Gilang yang lemah iman kembali bergejolak lapar, melupakan horor yang baru saja dia lihat sekilas. "Ingat," bisik Laras tajam sambil mencengkeram paha Gilang sampai sakit. "Apapun yang terjadi, jangan buka mulut." Aroma daging panggang itu begitu menggoda. Menyusup masuk ke rongga hidung dan langsung memerintah otak untuk memproduksi air liur. Di hadapan Gilang, rasa lapar bukan lagi sekadar kebutuhan biologis, melainkan sebuah siksaan. Perutnya melilit perih, seakan ususnya saling memakan satu sama lain. Sudah hampir 24 jam perutnya tak terisi nasi. Dan kini, di depan matanya, tersaji solusi dari semua penderitaan itu. Para pelayan wanita dengan gerakan gemulai meletakkan nampan-nampan emas itu di depan mereka bertiga. Mereka mundur teratur, berlutut dengan kepala tertunduk, seperti patung hiasan. "Silahkan," ucap sang ratu. Suaranya lembut seperti beludru, namun mengandung perintah mutlak yang sulit dibantah. Dia duduk kembali di singgasananya, menopang dagu dengan tangan lentiknya, menatap mereka dengan antusiasme seorang anak kecil yang akan menonton pertunjukan sirkus. Gilang menatap nampan di depannya. Tangannya gemetar hebat saat menyentuh kain penutup emas itu. "Ang, jangan," desis Bayu pelan. Matanya melirik tajam ke arah Gilang tanpa menolehkan kepala. "Gue lapar banget, Mas. Dikit aja. Baunya enak banget," rintih Gilang. Matanya sudah berkaca-kaca. Akal sehatnya mulai tergerus rasa lapar yang tidak wajar itu. Dengan gerakan cepat, Gilang menyingkap kain penutup itu. Uap panas mengepul keluar. Di atas piring emas itu, tergeletak potongan daging paha yang besar, berwarna kecoklatan sempurna, mengkilap oleh olesan bumbu rempah. Di sampingnya ada nasi putih yang mengepul hangat dan sambal merah yang menggugah selera. Bagi mata telanjang, itu adalah hidangan bintang 5. "Makanlah," bujuk ratu itu lagi. "Daging rusa sambar terbaik dari hutan ini. Sangat empuk. Sekali gigit, kau akan lupa jalan pulang." Gilang sudah tidak tahan. Dia menyambar potongan paha itu dengan tangan kosong. Dagingnya terasa hangat dan lembut di jarinya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, siap menancapkan giginya ke daging itu. "Gilang!" Laras berteriak. Bukan sekadar teriakan peringatan. Laras yang sejak tadi diam memusatkan konsentrasi dan doa, tiba-tiba memukul tangan Gilang sekeras-kerasnya. Plak! Potongan daging itu terlempar dari tangan Gilang, melayang di udara, dan jatuh menggelinding di lantai pendopo. Dan saat itulah sihir itu patah. Begitu daging itu menyentuh lantai, wujudnya berubah seketika. Tidak ada lagi paha rusa panggang. Yang tergeletak di lantai adalah bangkai seekor biawak besar yang sudah membusuk. Perutnya terbelah mengeluarkan cairan hitam berbau busuk yang menyengat. Belatung-belatung gemuk berwarna putih kuning langsung berhamburan keluar dari dalam daging itu, menggeliat-geliat panik. "Huh!" Gilang langsung muntah di tempat melihat apa yang hampir dia makan. Nasi putih di piringnya pun berubah wujud menjadi tanah kuburan yang bercampur dengan pecahan beling dan paku-paku karat. Sambal merah itu berubah menjadi darah kental yang menggumpal. "Kurang ajar," geram sang ratu. Suasana pendopo berubah drastis. Cahaya emas yang menerangi ruangan itu meredup, berganti menjadi cahaya merah remang-remang yang suram. Dinding-dinding kayu ulin yang megah perlahan meleleh seperti lilin, meneteskan lendir hitam pekat, memperlihatkan dinding asli di baliknya. Batu cadas gua yang kasar dan lembab. Ratu cantik itu berdiri tegak. Wajah cantiknya retak seperti porselen pecah.
Kulit wajahnya mengelupas sepotong demi sepotong, jatuh ke lantai, memperlihatkan kulit aslinya yang berwarna abu-abu pucat dan berlenir. Matanya yang indah berubah menjadi hitam total tanpa putih mata, membesar 2 kali lipat. "Kalian menolak jamuan kami," desisnya. Suaranya kini terdengar ganda, seperti ada 2 orang yang bicara sekaligus. Satu suara wanita, satu lagi suara geraman binatang buas. Tamu yang tidak sopan harus dihukum. Para pelayan wanita dan penari yang tadi cantik jelita, kini ikut berubah wujud. Rambut mereka rontok dalam sekejap, menyisakan kepala-kepala botak yang penuh borok. Tangan mereka memanjang, tulang-tulangnya berbunyi krek-krek saat mematahkan diri untuk membentuk cakar-cakar tajam. "Lari woi, lari!" Bayu menarik kerah baju Gilang yang masih sibuk memuntahkan isi perutnya. Lara sudah lebih dulu melompat bangun, menendang nampan di depannya ke arah pelayan yang mulai mendekat. Mereka bertiga berlari menuju pintu keluar pendopo. Namun pintu besar itu tiba-tiba tertutup sendiri dengan dentuman keras. Brak! "Kunci! Dikunci dari luar!" teriak Bayu sambil mendobrak daun pintu kayu tebal itu dengan bahunya. Nihil, pintu itu kokoh seperti tembok besi. Makhluk-makhluk itu mulai merangkak mendekat. Mereka tidak berjalan dengan 2 kaki, tapi merangkak di lantai dan dinding seperti cicak jaksasa, dengan gerakan patah-patah yang mengerikan. "Lewat sana, jendela!" Laras menunjuk jendela yang tertutup tirai kain. Tanpa pikir panjang, Bayu melepaskan tas kameranya yang berat dan mengayunkannya sekuat tenaga ke arah jendela itu. Prang! Bukan kaca yang pecah, tapi kayu kisi-kisi jendela itu jebol. Bayu langsung memanjat keluar, lalu menarik tangan Laras. Gilang yang berada di paling belakang merasakan sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. "Mas, tolong, kakiku!" jerit Gilang. Dia menoleh ke bawah. Salah satu pelayan itu yang kini berwujud nenek tua dengan lidah menjulur sampai dada sedang memegang erat kaki kiri Gilang. Kuku-kukunya menancap menembus celana jeans Gilang, membuat darah segar merembes keluar. "Lepasin, lepasin!" Gilang menendang wajah makhluk itu dengan kaki kanannya. Makhluk itu memekik, suaranya melengking menyakitkan telinga, tapi cengkeramannya tidak lepas. Bayu dan Laras menarik tangan Gilang dari luar jendela. Tarik-menarik terjadi lagi. Gilang berada di ambang batas antara dunia manusia dan dunia mereka. "Ambil ini!" Bayu merogoh kerokah celananya, mengeluarkan korek api gas yang selalu dia bawa. Dia menyalakan api itu dan menyulutkannya tepat di mata makhluk yang memegang kaki Gilang. Sret! Api menyambar hambut tipis di kepala makhluk itu. Makhluk itu menjerit kesakitan, melepaskan cengkeramannya untuk menutupi wajahnya yang terbakar. Gilang terlempar keluar jendela, jatuh berguling di tanah lumpur di luar pendopo. Namun teror belum selesai. Dari arah pasar, seratusan warga kota yang tadi diam, kini berlari menyerbu ke arah mereka sambil membawa obor. Wajah mereka semua sudah berubah menjadi monster. "Ke hutan lagi, Mas! Masuk hutan lagi! Jangan lewat jalan utama!" teriak Laras memimpin jalan. Mereka berlari menembus semak-semak belukar di pinggir jurang, dikejar oleh satu kota hantu yang marah karena makan malam mereka kabur. Pelarian itu adalah definisi murni dari kekacauan. Tidak ada strategi, tidak ada arah, hanya satu tujuan, menjauh sejauh mungkin dari cahaya obor yang mengejar mereka. Hutan yang tadi mereka takuti, kini justru menjadi tempat perlindungan satu-satunya. Bayu, Laras, dan Gilang menerobos masuk ke dalam kegelapan rimba, membiarkan ranting dan duri merobek pakaian dan kulit mereka tanpa ampun. Di belakang mereka, suara teriakan dan raungan makhluk-makhluk itu menggema seperti badai. Bukan lagi suara manusia, melainkan perpaduan suara lolongan serigala dan jeritan babi hutan yang disembelih. "Jangan berhenti, terus!" teriak Bayu parau. Nafasnya memburu seperti lokomotif uap yang hampir meledak. Mereka melompat menuruni lereng curam, berguling-guling di tanah licin, dan mendarat di dasar lembah kecil yang dipenuhi pakis raksasa. Senter Bayu sudah mati entah sejak kapan, menyisakan kegelapan total. Hanya kilatan petir di langit yang sesekali menerangi jalan mereka sekilas. "Kita sembunyi, kita harus sembunyi," desah Gilang sambil memegangi kakinya yang berdarah bekas cengkeraman tadi. "Gue gak kuat lari lagi, Mas." Mereka merangkak masuk ke celah di antara akar-akar banir pohon raksasa. Celah itu sempit, lembab dan bau tanah.
tapi cukup untuk menyembunyikan 3 tubuh manusia yang gemetar. Dari tempat persembunyian itu, mereka bisa melihat cahaya obor para pengejar mulai menyebar di atas tebing tempat mereka tadi terjun. Cahaya api itu memantul di dedaunan basah, menciptakan siluet-siluet mengerikan yang bergerak cepat. Tiba-tiba, suara gamelan terdengar lagi. Tapi kali ini bukan alunan musik yang teratur. Bunyinya ngawur, dipukul sembarangan dengan tempo gila-gilaan, seolah pemainnya sedang mengamuk. Trang, tung, gung, cereng. Dan di antara suara musik gila itu, terdengar suara langkah kaki berat mendekat ke arah lembah tempat mereka bersembunyi. Boom, boom, boom. Tanah bergetar setiap kali langkah itu dipijakan. Bayu mengintip dari celah akar. Di bawah sorotan kilat petir, dia melihat sosok itu, sang ratu. Tapi dia sudah tidak lagi berbentuk manusia. Tubuhnya kini menjulang setinggi 3 meter. Kain kebayanya robek-robek memperlihatkan kulit tubuhnya yang bersisik hitam legam. Namun yang paling mengerikan adalah wajahnya. Wajah cantik itu sudah hilang. Kepalanya kini terbalik. Dagu berada di atas, dahi di bawah. Mulutnya vertikal, memanjang dari dahi sampai dagu, dipenuhi gigi-gigi setajam jarum. Rambut panjangnya yang hitam pekat menyapu tanah, bergerak-gerak hidup seperti ribuan ular kecil yang mencari mangsa. Itu adalah wujud asli Maryaban, hantu legendaris pedalaman Kalimantan, pemangsa manusia yang tersesat. Makhluk itu berhenti tepat di depan pohon tempat mereka bersembunyi. Dia mengendus udara, lubang hidungnya kembang kempis, lidahnya yang panjang menjulur keluar, menjilati batang pohon itu, meninggalkan jejak lendir yang berbau busuk. Laras menutup mulutnya rapat-rapat dengan kedua tangan. Air matanya mengalir deras di pipinya. Dia menahan nafas sekuat tenaga, berdoa dalam hati agar detak jantungnya yang berdentum keras tidak terdengar oleh makhluk itu. Aku mencium bau ketakutan, bau darah manis. Salah satu rambut ular makhluk itu mulai menyusup masuk ke celah akar tempat mereka bersembunyi. Ujung rambut itu bergerak liar, meraba-raba wajah Bayu dalam kegelapan. Bayu memejamkan mata, mematung seperti batu. Dia tahu, gerakan sedikit saja akan menjadi akhir hidup mereka. Rambut itu merambat turun ke leher Bayu, lalu ke bahu, dan tiba-tiba berhenti di saku kemeja Bayu. Di sana, terselip bungkusan kecil berisi garam kasar yang sempat diberikan ibunya sebelum berangkat. Jimat sederhana yang Bayu anggap remeh. Begitu rambut itu menyentuh plastik garam, terdengar suara mendesis seperti daging yang terkena besi panas. Makhluk itu meraung kesakitan dan menarik rambutnya kembali. Dia mundur selangkah, tampak bingung dan marah. "Di mana kalian?" teriaknya frustasi sambil menghantamkan tangannya yang besar ke pohon di sebelahnya. Pohon sebesar pelukan 2 orang dewasa itu patah seketika dengan suara kerak yang memilukan. Memanfaatkan momen kemarahan buta makhluk itu, Laras melihat celah kesempatan. Sekarang, mumpung dia lagi ngamuk ke arah sana, kita lari ke arah sungai. Air, mereka nggak suka air mengalir. Yakin? Tanya Bayu ragu. Itu satu-satunya jalan keluar. Suara air sungai kedengeran dari sini. Jawab Laras. Pada hitungan ketiga, mereka melompat keluar dari persembunyian dan berlari sekencang-kencangnya ke arah suara gemericik air. Namun, gerakan mereka langsung diketahui. Ketemu! Makhluk itu memutar kepalanya 180 derajat dengan bunyi tulang patah yang mengerikan. Mata hitamnya langsung mengunci posisi mereka. "Lari! Jangan nengok!" teriak Bayu. Mereka berlari menuruni lereng curam menuju sungai. Di belakang suara langkah kaki raksasa itu mengejar dengan kecepatan penuh, merobohkan pohon-pohon kecil yang menghalangi jalannya. Jarak semakin menipis. Bayu bisa merasakan hawa panas dari nafas makhluk itu di tengkuknya. Tiba-tiba, Gilang tersandung akar pohon. Dia tersungkur. Gilang mengerang. Kakinya yang terluka sudah tidak bisa diajak kompromi. Mereka berdua, Bayu dan Laras, berhenti, berbalik arah. Mereka melihat makhluk itu sudah melompat tinggi di udara, siap mendarat tepat di atas tubuh Gilang yang tak berdaya. Bayangan hitam raksasa itu menutupi tubuh Gilang sepenuhnya. "Bayu, flash kamera!" teriak Laras tiba-tiba. Bayu sadar, dia masih memegang kamera DSLR-nya di tangan, meski lensanya sudah retak. Tanpa pikir panjang, dia mengarahkan kamera itu ke makhluk yang sedang melayang di udara, menekan tombol shutter berkali-kali. Cetar, cetar, cetar.
Cahaya flash kamera yang menyilaukan meledak di tengah kegelapan hutan. Bagi mata manusia, itu hanya cahaya terang. Tapi bagi makhluk kegelapan itu, cahaya itu seperti ledakan matahari tepat di depan wajahnya. Makhluk itu menjerit memekakan telinga, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan jatuh meleset di samping Gilang, menghantam tanah hingga bergetar. "Bangun, Lang! Bangun!" Bayu menarik tangan Gilang kasar, menyeretnya berdiri. Mereka kembali berlari. Sungai sudah terlihat di depan mata. Airnya hitam pekat, mengalir deras. Itu adalah batas wilayah. Batas antara dunia mereka dan dunia manusia. "Lompat!" teriak Bayu. Mereka bertiga melompat bersamaan ke dalam sungai yang dingin dan gelap itu. Air sungai itu sedingin es, menusuk hingga ke tulang sumsum begitu tubuh mereka menghantam permukaannya. Arus yang deras langsung menyeret Bayu, Laras, dan Gilang, memutar-mutar tubuh mereka seperti boneka kain di dalam mesin cuci raksasa. Di dalam air yang keruh itu, dunia terasa hening, meredam raungan kemarahan makhluk-makhluk hutan yang tertinggal di tepian. Bayu berjuang menggapai permukaan, paru-parunya terasa mau meledak. Begitu kepalanya menyembul keluar air, dia terbatuk-batuk hebat, memuntahkan air sungai yang berasa lumpur. "Laras! Gilang!" teriaknya panik di tengah deru arus. "Sini, Bay, pegangan batu!" Suara Laras terdengar dari arah kiri. Bayu berenang sekuat tenaga melawan arus, meraih tangan Laras yang sedang berpegangan erat pada sebuah batu besar di tengah sungai. Tak jauh dari situ, Gilang tersangkut di batang pohon tumbang yang melintang. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru kedinginan. Kita selamat?" tanya Gilang dengan gigi gemeretuk. Laras menggeleng lemah. Matanya menatap ke arah hutan di seberang sungai tempat mereka tadi melompat. Di sana, di antara pepohonan yang gelap, puluhan pasang mata merah menyala sedang menatap mereka. Makhluk-makhluk itu berbaris di pinggir sungai, mondar-mandir gelisah, namun tidak ada satupun yang berani menyentuh air. "Mereka nggak bisa nyebrang air," desis Laras lega. Mitos itu benar. Namun kelegaan itu hanya bertahan sebentar. Dari barisan makhluk itu, sang Ratu Maryaban yang bertubuh raksasa melangkah maju. Dia berdiri di bibir sungai, menatap mereka dengan kebencian yang murni. Perlahan dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu menunjuk ke arah hilir sungai. Bibirnya yang vertikal bergerak, menyuarakan kutukan yang menggema di lembah sungai itu. "Kalian boleh pergi, tapi satu harus tinggal." Seketika air sungai yang tenang di sekitar Gilang mulai bergejolak, bukan karena arus, tapi karena ada sesuatu yang bergerak naik dari dasar sungai. Buih-buih udara muncul di permukaan air. "Lang, awas kaki lo!" teriak Bayu panik. Belum sempat Gilang bereaksi, sepasang tangan pucat yang bengkak dan keriput, tangan mayat yang sudah lama terendam air, muncul dari dalam air dan mencengkram pergelangan kaki Gilang yang terluka. "Mas, tolong! Ada yang narik!" Gilang menjerit histeris saat tubuhnya ditarik kuat ke dalam air. "Tahan, Lang! Jangan dilepas pegangannya!" Bayu melepaskan pegangannya dari batu dan berenang nekat ke arah Gilang. Tangan mayat itu bertambah banyak. 2, 3, 5 tangan muncul dari air, memegangi pinggang dan kaki Gilang, mencoba menyeretnya ke dasar sungai untuk dijadikan tumbal pengganti. Bayu menyambar kerah baju Gilang, menahannya sekuat tenaga. "Ras, bantuin tarik!" Laras ikut terjun kembali ke air, membantu Bayu menarik lengan Gilang. Terjadi tarik-menarik yang mematikan di tengah sungai. Di satu sisi ada dua manusia yang kelelahan, di sisi lain ada kekuatan gaib dasar sungai yang tak kenal lelah. "Berat banget, Bay. Kakinya kayak dikunci," teriak Laras sambil menangis. Gilang sudah setengah tenggelam. Air sungai mulai masuk ke mulutnya. Matanya menatap Bayu dengan putus asa. "Lepasin aja, Mas. Sakit. Mereka mau aku. Gak ada yang bakal ditinggalin. Pegang tangan gue yang kencang," bentak Bayu. Di saat kritis itu, Bayu teringat sesuatu. Kamera DSLR-nya. Tali strap kamera itu masih melilit di lehernya,
Meski kameranya sudah hancur kemasukan air, benda itu sekarang hanya beban. Tapi lensa kameranya, kaca lensa itu tebal dan tajam jika dipecahkan. Dengan gerakan cepat, Bayu menghantamkan lensa kamera itu ke batang pohon tempat Gilang tersangkut, sampai pecah. Dia mengambil serpihan kaca lensa yang tajam itu. "Tahan napas, Lang!" Bayu menyelam ke dalam air yang gelap. Di bawah sana dia melihat pemandangan mengerikan. Di kaki Gilang, bukan hanya tangan mayat yang memeganginya. Ada sosok wanita berambut panjang yang mengambung di dalam air. Wajahnya rusak dimakan ikan, sedang memeluk erat kaki Gilang sambil tersenyum menyeringai ke arah Bayu. Bayu menusukkan pecahan kaca lensa itu tepat ke elang sosok air itu. Sosok itu membuka mulutnya, menjerit tanpa suara dalam air, mengeluarkan gelembung udara hitam. Cengkramannya terlepas. Bayu segera naik ke permukaan, menghirup udara rakus. "Tarik sekarang! Tarik!" Mereka bertiga berhasil menyeret tubuh Gilang ke bebatuan dangkal di sisi sungai yang aman, jauh dari jangkauan makhluk seberang dan makhluk air. Mereka merangkak naik ke daratan, batuk-batuk, muntah air dan menggigil hebat. Hutan di sekitar mereka kini terasa lebih normal. Suara jangkrik terdengar wajar. Angin berhembus sejuk, bukan lagi angin dingin berbau mayat. "Kita udah keluar?" tanya Laras lirih menatap langit. Di sela-sela pohon dia melihat bintang. Bintang asli, bukan lampu damar kota gaib tadi. "Kayaknya kita udah di zona aman," jawab Bayu, napasnya masih putus-putus. Dia menepuk pipi Gilang yang terbaring lemas. "Lang, lo oke? Kaki lo gimana?" Gilang tidak menjawab. Matanya terpejam, tapi napasnya beraturan. "Dia pingsan, kecapean," kata Laras sambil memeriksa denyut nadi Gilang. Tapi nadinya normal. Mereka berdua menyandarkan tubuh di bebatuan sungai, membiarkan adrenalin perlahan surut, digantikan rasa lelah yang luar biasa. Bayu melihat jam tangannya. Jarumnya menunjukkan pukul 3 pagi. Mereka sudah berjuang hampir 10 jam di dalam sana. "Kita istirahat sebentar sampai matahari terbit, terus cari jalan ke desa," putus Bayu. Laras mengangguk setuju. Dia memeluk lututnya, mencoba menghangatkan diri. Namun perasaan tidak enak itu belum sepenuhnya hilang dari hati Laras. Dia merasa terlalu mudah. Mereka lepas begitu saja setelah mengacaukan pesta jamuan Ratu Maryaban. Saat Bayu mulai terlelap karena kelelahan, Laras menatap Gilang yang tidur di sebelahnya. Di remang cahaya bulan, Laras melihat sesuatu yang aneh. Kaki kiri Gilang yang tadi terluka parah cakar makhluk itu, lukanya sudah kering. Terlalu cepat kering untuk ukuran luka sobek yang dalam. Dan yang lebih anehnya lagi, jari-jari kaki Gilang. Laras mengucik matanya. Jari kaki Gilang terlihat bergerak-gerak sendiri dengan ritme yang aneh. Jempol kakinya menekuk ke bawah, sementara 4 jari lainnya melebar. Gerakan yang sama persis dengan gerakan tangan penari di kota gaib tadi. Laras ingin membangunkan Bayu, tapi suaranya tercekak. Dia melihat Gilang perlahan membuka matanya. Matanya tidak melihat ke Laras, matanya menatap lurus ke langit kosong, dan bibirnya menyunggingkan senyuman tipis. Senyum yang sangat familiar. "Mas Bayu," panggil Laras pelan, tangannya mengguncang bahu Bayu dengan gemetar. "Bangun, Mas! Ada yang salah dengan Gilang." Fajar menyingsing di ufuk timur, membawa serta cahaya matahari pagi yang hangat menyusup di antara celah dedaunan. Sinar itu seolah menjadi penawar racun bagi malam jahanam yang baru saja mereka lewati. Suara burung-burung hutan mulai berkicau riang, sangat kontras dengan kebisuan mencekam beberapa jam yang lalu. Bayu terbangun karena guncangan tangan Laras. Kepalanya masih pening. Tubuhnya sakit semua, seakan baru saja digebuki satu kampung. "Kenapa, Ras? Udah pagi?" tanya Bayu dengan suara serak, mengucek matanya yang lengket. "Mas, Gilang," bisik Laras. Matanya tak lepas menatap tubuh Gilang yang masih terbaring kaku. "Dari tadi dia senyum-senyum sendiri, tapi pas aku panggil, dia nggak nyaut." Bayu langsung waspada. Dia mendekati Gilang, menepuk pipinya pelan. "Lang, bangun Lang. Udah pagi, kita harus jalan." Perlahan, Gilang menoleh. Senyum tipis di bibirnya menghilang, digantikan ekspresi bingung dan lelah yang wajar. Dia mengerjap-ngerjapkan matanya,
seolah baru sadar dari tidur panjang. "Mas Bayu, Mbak Laras," suara Gilang terdengar lemah dan parau. Kita di mana? Semalam itu mimpi apa beneran?" Bayu menghela nafas lega. Gilang terlihat normal. Tatapannya fokus, tidak kosong seperti orang kesurupan. "Beneran, Lang, tapi kita udah selamat. Lu bisa jalan gak?" Gilang mencoba duduk, meringis memegang kakinya yang terluka. "Sakit banget, Mas. Tapi kayaknya bisa kalau dipapah." Mereka bertiga tertatih-tatih menyusuri pinggiran sungai, mengikuti aliran air ke arah hilir. 2 jam kemudian, mereka mendengar suara motor kletok-kletok khas warga pencari kayu. Harapan membuncah di dada mereka. Mereka berteriak sekuat tenaga, melambai-lambaikan tangan. 2 orang warga desa menemukan mereka dalam kondisi mengenaskan. Baju robek-robek, penuh lumpur, dan wajah pucat pasi. Tanpa banyak tanya, warga itu membawa mereka kembali ke desa, langsung menuju rumah kepala adat. Sesampainya di rumah panggung kepala adat, suasana menjadi hening. Pria tua itu sudah duduk menunggu di beranda, seolah tahu mereka akan datang. Dia menatap mereka satu persatu dengan sorot mata sedih. "Kalian melanggar pantangan," ucapnya datar, bukan bertanya, tapi menyatakan fakta. "Maaf Pak, kami hilaf." Bayu menunduk, egonya hancur total. "Kalian beruntung masih bisa keluar dengan nyawa," kata kepala adat itu sambil menyodorkan segelas air putih yang sudah diberi mantra. "Minumlah untuk membersihkan sisa-sisa mereka yang menempel." Mereka minum dengan rakus. Laras merasa sedikit lebih tenang setelah air itu membasahi tenggorokannya. Tapi, kepala adat itu terus menatap Gilang dengan intens. Tatapannya tajam menusuk, seolah sedang membaca sesuatu yang tertulis di dahi pemuda itu. "Nak," panggil kepala adat itu pada Gilang. "Apa ada barang dari sana yang kamu bawa? Makanan, benda, atau janji?" Gilang menggeleng cepat. "Enggak ada, Bah. Saya enggak makan apa-apa. Saya juga enggak bawa apa-apa. Sumpah." Kepala adat itu terdiam lama, lalu menghela nafas berat. "Ya sudah, pulanglah. Jangan pernah kembali ke hutan ini lagi. Dan bakar semua baju yang kalian pakai sekarang sebelum masuk rumah kalian masing-masing." Sore harinya mereka diantar supir sewaan lain kembali ke kota Pontianak. Perjalanan terasa sunyi. Tidak ada yang berniat bicara membahas kejadian semalam. Trauma itu terlalu dalam untuk dijadikan bahan obrolan. Mereka berpisah di bandara. Bayu dan Laras kembali ke Jakarta, sementara Gilang pulang ke rumah kosnya di Pontianak. "Jaga diri lo, Lang. Nanti gue transfer bonus buat pengobatan kaki lo," kata Bayu sebelum masuk ke gerbang penerbangan. "Makasih, Mas. Hati-hati," jawab Gilang sambil melambaikan tangan. Senyumnya lebar, ramah seperti biasa. Seminggu kemudian di Jakarta. Bayu sedang duduk di depan komputernya, mencoba menyelamatkan data dari memory card cadangan yang ada di saku celananya. Kamera utamanya hancur, tapi dia sempat memindahkan beberapa file video awal ke hard disk kecil mereka sebelum masuk hutan. Dia memutar video rekaman dashcam mobil mereka. Kamera itu merekam secara otomatis selama mesin menyala, bahkan saat mereka lari meninggalkan mobil. Video itu menampilkan angle depan mobil yang menyorot ke arah gerbang Kota Emas. "Gila, ini bukti nyata," gumam Bayu takjub melihat rekaman gerbang emas itu terlihat jelas di layar monitornya. Namun saat video berlanjut ke menit-menit di mana mereka keluar dari gerbang itu dan lari dikejar warga kota, Bayu mengkerucutkan dahi. Di video itu terlihat Bayu dan Laras lari tunggang langgang keluar dari gerbang. Di belakang mereka, Gilang berlari terpincang-pincang dikejar sosok Ratu Baryaban. Tiba-tiba, di detik ke-15.40, Gilang terjatuh. Sosok ratu itu melompat dan menerkam Gilang. Di rekaman itu terlihat jelas, cakar makhluk itu menembus dada Gilang. Gilang meronta sebentar, lalu diam tak bergerak. Mati. Bayu menahan nafas. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya di video itu membuat darah Bayu membeku. Tubuh Gilang yang sudah tak bernyawa itu diseret ke semak-semak. Kemudian, salah satu makhluk hutan yang menyerupai monyet besar namun berwajah frata, perlahan-lahan memakai kulit Gilang. Seperti memakai baju, makhluk itu menyusup masuk ke dalam tubuh Gilang. Beberapa detik kemudian, Gilang bangkit berdiri. Dia membersihkan bajunya, lalu berlari mengejar Bayu dan Laras yang sudah jauh di depan, sambil berteriak minta tolong dengan suara yang persis suara Gilang. Bayu mundur dari kursi komputernya sampai terjengkang jatuh.
Tubuhnya bergemetar hebat. Keringat dingin mengucur deras. Jadi, siapa yang pulang bersamanya di pesawat? Siapa yang diajak bicara di bandara? Siapa yang dia transfer bonus kemarin? Ting! Ponsel Bayu berbunyi. Ada pesan WhatsApp masuk. Dari Gilang. Bayu dengan tangan gemetar meraih ponselnya. Dia membuka pesan itu. Hanya ada satu foto yang dikirim. Foto Gilang di kamar kosnya yang gelap. Wajahnya menempel sangat dekat ke lensa kamera. Tersenyum lebar hingga sobek ke telinga. Memperlihatkan barisan gigi runcing hitam. Matanya merah menyala. Dan di bawah foto itu ada caption singkat. Mas, uangnya udah masuk. Enak dagingnya. Kapan kita makan-makan lagi? Sobat, cerita ini berakhir di sini. Tapi mimpi buruk Bayu baru saja dimulai. Kita tidak pernah tahu apakah sosok Gilang yang sekarang berkeliaran di luar sana masih terus mencari mangsa baru. Atau mungkin dia sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar bersama kaumnya. Dari kisah ekspedisi Kota Emas ini, ada satu pelajaran mahal yang harus kita ingat baik-baik. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Alam semesta ini bukan hanya milik manusia. Ada batasan-batasan tak kasat mata yang diciptakan untuk melindungi kita, bukan untuk dilanggar demi konten atau ego semata. Rasa hormat dan sopan santun adalah jimat paling ampuh dimanapun kita berada. Karena ketika kita meremehkan apa yang tidak kita pahami, saat itulah kita membuka pintu yang mungkin tidak akan pernah bisa ditutup lagi. Kalau kalian suka dengan cerita horor berdasarkan mitos tanah Borneo seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu mereka butuh peringatan sebelum nekat masuk ke hutan terlarang. Tulis juga di kolom komentar, pengalaman mistis apa yang pernah kalian alami saat bepergian ke alam liar. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Tetap waspada dan jangan menoleh jika mendengar panggilan di tempat sepi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.